Selamat pagi Wemet. Pagi. Halo Wemet, kembali lagi di WUCT, Wujud Unggul Consumer Talk bersama dengan saya, host pada hari ini Kadek Sinta Narayani sudah bersama dengan Nizar. dari mana? Dari Wujud Unggul. Bukan dari tadi. Bukan. Oke. Dari Wujud Unggul. Ya. Tepatnya dari divisi apa nih, Mas? Kalau saya di divisi canvassing, Ya. consumable Epson. Tim canvassing dari Consumable Epson. Ya. Oke, fokusnya di consumable ya, Mas? Ya, Spesifik. consumable-nya sih. Oke, consumable juga atau consumable saja? Consumable juga, mesinnya juga dari Epson. Oke, semua yang dari Epson. Ya. Ini adalah wajah baru Wemet semua. Mungkin Wemet belum pernah ya bertemu Ya. dengan Mas Nizar secara online gitu. Ya, karena ya saya sendiri juga canvassing sih, keliling juga, nemuin customer juga. Oh, iya. Berarti mainnya offline bukan online? Offline. Oke. Kebanyakan di offline sih. Oke, kebanyakan di offline. Nah, Mas Nizar di Wujud Unggul sudah 15 tahun atau Masih terhitung baru sih. masih baru ya? Iya, terhitung baru. Oke, kita kenalan dulu kalau gitu Wemet ya. Nama lengkap, data diri, tanggal lahir, nicknya berapa? Nama saya sih Nizar Oh, iya. Hidayatullah. Bisa dipanggil juga Nizar. Oke. Situ aja Mas, nggak usah tempat tanggal lahir. Iya. Bercanda. Oke, Iya. Mas Nizar, biasanya kalau sebelum memang selama apa namanya? Selama ini memang tim marketing atau seperti apa sebelumnya? Sebelumnya saya di percetakan, Oke. cuman di bagian desain. Oh, desainer ternyata ini. Graphic designer atau Iya, seperti- graphic design juga operator. Sebelum di WU sini saya megang ini sih Epson, makanya ya untuk dalam-dalamnya atau mesinnya atau segala produk tintanya juga ya dipaham lah. Oke, sudah punya base product knowledge Iya. mengenai Epson karena sebelumnya adalah pelaku langsung yang bersentuhan dengan Epson, yaitu operator, bahkan tim desain juga nih. Jadi untuk teknisnya udah ngerti lah ya Mas ya Iya, tentang Epson. Berarti wow luar biasa nih dari operator printer dan juga desainer gitu ya. Dari desain produk kayak gitu sekarang beralih ke jualin nih Ya, printer betul. Epsonnya. Luar biasa. Emang kenapa sih Mas dari yang dulu pengguna Epson sekarang menjadi salesnya Epson? Maksudnya apa yang sebenarnya Mas Nizar itu pengen orang-orang tahu tentang Epson? Ya karena Epson kan udah ada namanya juga ya. Namanya juga besar, terus untuk kualitasnya juga bagus, daya tahannya juga bagus. Untuk ketahanan warna dan lain-lain juga masih oke juga. Jadi ya peminatnya juga lebih banyak lah dari produk-produk yang lain. Karena Epson kan juga udah lama produknya. Jadi orang-orang tahu itu terkenal Epson lah. Oke, jadi yang sebelumnya adalah pengguna Epson, sekarang menjadi orang yang merekomendasikan Epson nih kepada Wemet semua. Ini testimoni langsung nih ya dari yang sudah selama ini menggunakan Epson. Dulu pegang printer Epson berapa lama Mas? Dulu sudah 4 tahunan Wow, 4 tahun ya? Itu 4 tahun. di bidang apa? di Foto? percetakan sih, digital printing. Digital printing ya. Kebetulan dulu megang ini Signens. Oh, signage-nya. Ya. Oke, itu produksinya apa aja dulu Mas? Dulu produksinya ada foto paper, cetak Oke. foto, stiker, terus bahan-bahan yang albatros, terus kayak dekal gitu juga. Oke, berarti memang arahnya di digital printing gitu ya, Iya. Wemet semua. Oke, Mas Nizar, kalau misalnya Mas Nizar sendiri di Epson-nya itu apakah juga fokus di produk EcoSolvent untuk digital printing atau semuanya nih Mas? Kalau aku sendiri foto sih sebetulnya. Oke. Difokusin di foto, tapi untuk semuanya juga bisa. Maksudnya kayak ada Sublime, ada yang tadi Signens, indoor itu tadi, terus mesin plotter, yang itu kayak AutoCAD, sablon, itu juga Oke, bisa. semua berarti Mas. Iya. It's basically everything about Epson di Wujud Unggul.
all of Epson di Bujut Unggul itu semuanya juga bisa dikonsultasikan dengan Mas Nizar gitu ya. Nah hari ini Mas Nizar pertama kali hadir dengan WMX di WUCT ini mau memperkenalkan atau bukan memperkenalkan nih, mau merefreshment informasi mengenai produk apa nih Mas? Produk T-Series dari Epson. Epson T-Series, Ya. wow. Itu bisa dikasih gambaran dulu Mas, Epson T-Series itu untuk ke arah mana bidangnya? Kalau T-Series sendiri sebetulnya itu ada di apa namanya kayak teknik sipil, seperti kayak Dena gitu, untuk AutoCAD, teknik sipil. Terus ada lagi juga yang kedua itu untuk screen sablon juga. Nah itu buat apa, nempelin di screennya itu pakai bahan kalkir, ABS, terus sama transparan film, pakai itu. Berarti T-Series T for teknik Mas, bukan? Ya, betul. Iya. Ya, T-nya teknik. teknik. Kayak misalnya Epson G6030 itu kan G for garment. Ya. Gitu kan. Epson F9530 F for fabric gitu. Berarti Epson T-Series T for teknik Mas? Ya, ya. Oh. Technical. Oh, technical. Epson Technical Series. Ya. Betul sekali. Wah, sepertinya saya ini adalah orang ingenius yang tidak sadar kalau saya jenius. Saya ngarang tadi, ternyata benar ya ini semua. Bayangkan saya tes CPNS, random jawab dan langsung benar semua. Enggak sih Mas, bercanda Mas. Oke, kembali ke WMX semua. Epson T-Series yaitu Epson Technical Series. Memang arahnya itu untuk orang-orang teknik gitu ya Mas ya, dari teknik sipil atau mungkin juga tadi untuk arah sablon gitu ya dan lain-lain. Sablon ini sablon manual atau gimana tuh yang bisa disupport dengan Epson T-Series? Kalau untuk T-Series sendiri yang manual sih Mbak, kayak dibuat plastisol, terus apa namanya itu yang kayak nyala itu apa sih itu barangnya kayak gitu. Pokoknya Oke, yang glowing the dark. rubber ya gitu. Oke. Nanti kalau misalnya WMX masih kepo. Kalau WMX masih kepo. Poli apa tadi Mas? Komen aja di bawah, kita bantu cari. Poliklinik. Poliklinik nggak apa-apa, yang penting bukan poligami ya Mas. Oke, nanti kita cari tahu ya, kita bantu Mas Nizar untuk brainstorming poli apa yang sebenarnya tadi mau dibilang. Sampai sekarang belum ingat Mas? Masih belum. Masih belum. Wajar. Manusia biasa sudah sewajarnya bisa lupa. Oke, mengenai Epson T-Series ini, karena ini juga baru bagi saya Mas ya. Biasanya kan kita di UCT itu ngobrolin soal printer atau bahan yang membahas sublimasi, mungkin DTF atau mungkin digital printing kayak gitu. Untuk T-Series ini apa yang WMX perlu ketahui tentang printer ini? Dia support apa aja, kemudian juga warnanya, mungkin spesifikasi kita bisa jelasin dulu. Nah, untuk T-Series sendiri ini ada berbagai macam ukuran. Ada di ukuran 24 inch, terus ada di ukuran 36 inch sama 44 inch. Nah, untuk tintanya juga sendiri itu ada dua. Ada yang botol sama yang cartridge. Untuk yang botol itu di Epson T3130X. Nah, untuk yang cartridge itu di berbagai macam T-Series lainnya. Cuman yang botol cuman ada satu aja, yang di Epson T3130X aja. Oke, nah ini kan bukan printer baru ya Mas ya? Ya. Apakah printer ini masih relevan dengan kebutuhan market sekarang? Masih sih, masih banyak kok yang penggunanya. Kebanyakan ini kalau T-Series dipakai di sablon kebanyakan. Karena mungkin ya kalau kan sablon kayak cetak ukuran A2 terus A1 itu kebanyakan mainnya di L series yang A3. Nah, untuk sablon yang ukurannya di A2 itu biasanya pakai A3 digabung-gabung, jadi kan memakan waktu. Nah, solusinya pakai yang T-Series, jadi bisa pakai yang A2. Itu solusi. Ini ya Mas Nizar datang sini bawa solusi WMX semua. Bagi yang biasanya digabung-gabung gitu ya. Nah, untuk tintanya juga, tintanya kan lebih awet. Nah, awetnya itu karena pakai pigmen, jadi untuk kena cipratan air atau kena kena air lah pokoknya itu jadi nggak gampang luntur, aman ya.
Untuk headnya juga precision core. Nah, kemungkinan untuk geser itu hampir 0,06 mili. Jadi lebih presisi. Oh, geser ketika sedang mencetak oleh Iya, printheadnya. kan ada yang misalkan kayak cetak AutoCAD nih, AutoCAD. Nah, kan geser kan nanti hasilnya beda. Atau Iya. cetak screen, waktu cetak juga loh, ini pecah warna, gitu-gitu beda. Kan ya gitulah nanti. Oke, jadi memang Precision Core Micro TFP itu adalah printhead yang khusus digunakan oleh produk Epson ya Mas ya? Betul. Sehingga tingkat presisinya itu tinggi banget, warnanya, desainnya, bahkan mungkin detailnya itu sangat akurat dan juga presisi kayak gitu ketika dicetak ke media. Nah itu yang membedakan Epson dengan printer lainnya, karena printer lain mungkin menggunakan printhead dari Epson yang Epson juga keluarkan untuk bisa diperjualbelikan untuk brand lain. Tapi Epson sendiri punya teknologi khusus yang menggunakan Precision Core Micro TFP kayak gitu. Ya. Yaitu terjamin UMS semua untuk akurasi dan juga presisinya. Oke. Nah, kalau misalnya menggunakan dari printer Epson sendiri dan juga beberapa jenis tinta yang sudah disebutkan tadi itu ya, apa yang akan hasil seperti apa yang bisa didapatkan oleh customer? Nah, Mungkin dari garis cetaknya atau mungkin warnanya atau seperti apa? kalau dari customer saya sendiri itu kemarin untuk warnanya itu lebih tajam. Oh, Lah, sampai luka gitu nggak? oh, tidak dong. Lebih tajam, lebih bagus warnanya. Terus kan untuk screen kan kepake warna hitamnya ya. Ya. Warna hitamnya lebih pekat. Itu yang customer tertarik. Oke. Jadi untuk kayak Dena juga kan ada Dena kayak AutoCAD itu warnanya lebih tajam lah. Jadi font-font kecil-kecil itu kelihatan lebih jelas. Oke, dan itu pasti dibutuhkan di bidang arsitektur ya Mas ya? Di Nah. bidang tadi arsitektur atau mungkin teknik sipil, karena gambar mungkin Wemet pernah lihat tentang desain kayak sketsa rumah dan lain-lain. Itu detail banget tuh Wemet semua. Kalau sampai misalnya printernya kurang oke, ketika kita sedang ngeprint desain dari arsitekturnya atau gimana bahasa yang tepat gitu ya dari teman-teman arsitektur dan juga arsitek dan juga teknik sipil, itu perlu untuk menggunakan printer yang akurat dengan warna yang stand out. Ya. Supaya desainnya itu juga sesuai dengan yang diinginkan kayak gitu. Karena jangan sampai nanti garis-garisnya kurang gitu, semua perhitungan nanti berbeda kayak gitu. Oke, nah kalau untuk di sablon sendiri kayak gimana Mas? Kebutuhan sablon? Kalau kebutuhan sablon sekarang sih ini untuk kan pecah warna ya. Kalau pecah warna yang dibutuhin ya itu tadi untuk warnanya yang lebih pekat, terus yang pasti sih nggak bleset lah kan karena pakai precision core tadi. Oke. Kayak gitu. Nggak meleset itu bahasa Indonesia gimana Mas? Jadi nggak Pokoknya nggak lah Wemit. Tetap pada tempatnya, pada desain yang tepat, presisi banget, akurat. Artinya nggak meleset itu artinya presisi Wemit semua ya. Karena lidah Jawa ya. Iya. Maafkan saya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Oke, bahan yang biasanya digunakan untuk di printer ini apa aja Mas? Bahannya itu yang tadi untuk HVS itu juga macam-macam, ada yang A2, A1, terus A0. Nah, bisa masuk di A3 juga untuk printernya. Terus ada lagi pakai kalkir. Nah, kalkir juga masuk. Biasanya untuk sablon itu kebanyakan ada yang pakai HVS atau enggak kalkir. Itu bisa masuk kalkir. Ada lagi yang transparan film. Kalau orang sablon nyebutnya polyfilm. Oke. Ya. Jadi untuk 3 bahan itu tadi kalkir, HVS sama transparan film itu bisa masuk di T-series. Oke. Jadi itu memang berarti HVS yang biasa digunakan anak-anak mahasiswa juga tuh? Iya. Itu kalau yang waktu saya dulu di percetakan itu. Oh kirain waktu kuliah, bukan? Bukan. Oh iya, sorry. Itu dibuat presentasi malah. Kayak anak-anak sekolah gitu kebanyakan cetak HVS, dicetak ukuran A2, A1 gitu, terus dibuat presentasi di setiap kelas. Oh iya. Sampean dulu
pas operasikan printer Epson itu printer Epson yang apa? Dulu yang S berapa ya, lupa. Lama kok, tahun 2014. Oh, kirain tahun 2000. Saya belum lahir itu. Jadi lama. 2014 ya? Oke, luar biasa. Berarti 2014 itu kurang lebih hampir 12 tahun yang lalu, Mas. Berarti Anda sudah bergelut di bidang printing ini sudah hampir 12 tahun. Betul. Anda senior berarti? Ya, bisa dibilang. Oke. Nah, ini kan Oke, kemudian untuk yang paling banyak customer sekarang yang menggunakan T-Series, paling banyak peminatnya itu masih di bidang apakah di arsitektur tadi, di teknik sipil tadi, atau mungkin di sablon? Keduanya sih ya, soalnya customer ada yang di tempat fotokopi juga. Nah, tempat fotokopi itu biasanya untuk orang-orang teknik. Nah, ada yang kayak anak tugas kuliah pakai itu tadi untuk tekniknya. Terus yang kedua sablon. Nah, sablon itu biasanya orang-orang kalau nggak punya mesin ya pakainya T-Series itu, tapi maklon. Nah, kayak gitu. Kebanyakannya sih itu. Oke, berarti kan memang selama ini printer T-Series itu sudah keluar lama, tapi sampai sekarang masih banyak peminatnya, dan karena memang untuk bidang yang cukup spesifik ya, dia mainnya di teknik sipil, arsitektur, kemudian sablon dan lain-lain itu, supportnya juga untuk anak-anak sekolah seperti itu ya. Iya. Dia berarti masih punya marketnya sendiri ya, Mas? Marketnya masih ada, cuman kebanyakan kan orang belum tahu T-Series, taunya itu yang indoor itu tadi, Siemens itu, terus sama apa namanya Sublime, kan kebanyakan emang yang paling kenceng kan yang itu. Betul. Daripada yang T-Series. Betul. Nah, makanya ini apa namanya kita kembali menginformasikan kepada WIMAGE bahwa ternyata di Wujud Unggul juga ada printer Epson T-Series ya, Mas ya. Bukan cuma Sublime, bukan cuma Signage, dan bahkan bukan cuma DTF yang terbaru, kita juga masih punya T-Series untuk teman-teman semua yang mungkin punya kebutuhan di bidang teknik sipil tadi. Kemudian juga di bidang sablon manual tadi dan juga lainnya. Kita masih support WIMAGE semua, termasuk juga bahan dan medianya. Ya. Semua media tadi kita juga jual, Mas? Jual, ada. Jual WIMAGE semua. Jadi kalau butuh langsung nanti hubungin Mas Nizar, kalau ataupun kita akan bisa komen-komen atau nanti di deskripsinya kita berikan ya kontaknya Mas Nizar sendiri. Mas Nizar ini kan kita kan belum kenal tadi, Mas. Kita baru tahu nama aslinya Nizar Hidayatullah ya, Mas. Oke. Mas Nizar ini sendiri rutinitasnya selain sebagai tim canvassing Wujud Unggul itu apa aja, Mas? Mungkin sampean aslinya kiper timnas Indonesia mungkin? Iya, saya jadi Batman. Enggak sih. Kalau saya ya rutinitasnya ya biasa-biasa aja. Kayak mungkin ya kalau lagi waktu luang main Mobile Legends sama anak-anak. Mobile Legends? Iya, mungkin di sini mau ada turnamen mungkin boleh. Sebelumnya pernah ikut turnamen, Mas? Enggak. Oh, main Mobile Legends sudah dari tahun berapa, Mas Nizar? Tahun berapa ya? Udah lama. Udah lama? Iya. Oke. Saya punya teman, Mas. Dia juga jago banget Mobile Legends. Terus dia bilang katanya kalau dijual akunnya bisa sampai 5 juta gitu. Terus tanya, kenapa nggak dijual? Enggak ini akun... akun keramat? Iya, akun pertama yang dibangun dengan susah payah gitu. Padahal kan kalau diduitin bisa ya? Iya, bisa. Kalau Mas Nizar akunnya dijual mau nggak? Kalau aku sih nggak usah dijual, soalnya moto dari motoku sendiri, yang penting kalah. Nah, itu yang nomor 1. Nggak perlu menang, yang penting kalah. Itu. Mungkin karena saya bukan pemain Mobile Legends, saya nggak relate dengan moto yang diberikan tadi. Kalau saya mungkin moto hidup saya tentang gimana saya menjalani hari-hari saya gitu ya. Mas Nizar punya moto ketika bermain Mobile Legends. Jadi semua mau mabar dengan Mas Nizar nanti bisa dihubungi, atau mungkin mau mengadakan turnamen juga bisa hubungi. Mbak, kemarin katanya tim produk spesialis Wujud Unggul ada yang suka main Mobile Legends. Saya mau bikin turnamen nih, siapa tahu mau ikut. Kita arahkan boleh. Ya. Kalau mau kalah ya bisa langsung invite join. Nah, boleh. Kita sudah ngobrol kurang lebih mungkin 15 menit atau 16 menit dari tadi, dan ini pertama kalinya Mas Nizar semangat. Dari semua pembicaraan kita, ini pertama kali dia semangat. Jadi selanjutnya kita mau bahas Epson T-Series atau bahas Mobile Legends, Mas? Mau T-Series, mau Mobile Legends, boleh.
Saya sudah saya sudah jadi host WUCT itu kurang lebih 100 kali Mas. Sejak saya berdiri dulu di bersama dengan produk spesialis dan menyapa WIMAGE lewat WUCT dan juga print time. Ini pertama kalinya saya bingung harus ngobrolin apa lagi. Karena narasumber saya lebih tertarik bahas Mobile Legends dibanding T-Series. Ini saya bahas apa lagi? Enggak. Oke. Nah, ya. Ya karena T-Series itu kan produk lama. Betul. Jadi sebenarnya orang-orang itu udah ngerti ya? Iya, udah ngerti. Cuman nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Betul. Gitu. Jadi kan kebanyakan orang taunya untuk teknik sipil gitu. Kebanyakan ya kalau teknik sipil aja kan orang juga nggak ngerti yang untuk bukan di bidang itu. Jadi kalau kayak anak-anak sekolah atau apa kan percetakan jadi bisa untuk cetak poster atau cetak sablon. Nah, sablon itu sendiri kan juga sebenarnya belum pernah ada yang tahu kalau ada T-Series. Pakainya yang cetakan A3 yang L-Series itu. Oke, karena mungkin banyak WIMAGE yang belum tahu, makanya kita WUCT hari ini bahas T-Series untuk mengedukasi WIMAGE bahwa kita punya printer T-Series dari Epson. Hasilnya oke banget, seperti WIMAGE tahu Epson seperti apa ya. Medianya sudah disebutkan tadi juga, untuk tintanya dia berbentuk botol atau cartridge gitu ya. Dan WIMAGE semua yang di bidang arsitektur untuk mau cetak desain, denah-denah, kemudian lainnya juga di bidang teknik sipil, kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan untuk desainnya gitu ya, dan kemudian juga untuk teman-teman di sablon, T-Series ini bisa banget support kayak gitu. Oke, selain dari mungkin Mas Nizar edukasi teman-teman semua lewat online, biasanya offline-nya itu kemana aja tuh Mas untuk mengedukasi WIMAGE tentang printer Epson ini? Biasanya di percetakan, kadang kan percetakan kayak contohnya fotokopi sendiri aja, fotokopi sendiri biasanya untuk kayak cetak-cetak Dena kan kepikirannya itu yang kecil-kecil, yang printer-printer A4 itu. Nah, kalau masuk di T-Series bisa masuk di ukuran A2, lebih kejangkau semua gambarnya, jadi kayak gitu. Dan kalau tinta, jangan lupa tintanya yang ori, karena yang ori itu ada kayak ada barcode-nya, ada kayak stiker hologramnya, kayak gitu. Sama ini kenapa bisik-bisik Mas? Apa? Kenapa bisik-bisik? Bisik-bisik? Iya. Apa kita di sini? Kanvasnya kemana aja? Ya kanvasnya kemana aja biasa. Untuk kanvasnya sendiri, kalau saya di area Surabaya, Sidoarjo, Gresik, sama Lamongan. Oh, Lamongan. Ada yang lucu sih dari customer. Biasanya. Apa tuh Mas yang lucu Mas? Kan habis canvassing, tanya-tanya gitu ya. Tiba-tiba ya mungkin orang itu lebih enak didatengin canvassing daripada telemarketing, telepon, via telepon. Ya. Jadi waktu pertama dateng, ngobrol enak, terus akhirnya orangnya nyaman. Ya, orangnya nyaman, terus habis itu ya namanya orang tua ya mungkin Mas punya kenalan. Waduh. Kenalan buat apa? Ya kenalan buat anaknya. Anaknya cewek apa cowok? Nah, anaknya cowok. Mau dikenalin, Mas mungkin ada rekan kerjanya yang mau dikenalin saya. Anak saya lama. Lama apa Pak? Ya, lama jomblonya Mas. Aku pengen segera ini Mas dinikahin aja. Soalnya kebanyakan main. Kebanyakan main? Oh emang anaknya kisaran umur berapa katanya? Ya sekitar 26 mungkin. Sekitar 26. Mungkin mau ikut kanvas. Sekalian jadi biro jodoh. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui ya. Ya meskipun saya jomblo ya Mas, tapi kemungkinan saya enggak dulu deh. Oke, Mas Nizar. Oh, lucu sekali sebenarnya itu Mas memang ya, karena ketika datang untuk menginformasikan tentang printer itu kemarin tuh di bidang apa Mas? Sublim atau apa? Kemarin itu di tempat ini percetakan. Percetakan Ya, percetakan. Jadi aku tawarin yang T-Series itu, soalnya kan dia mainnya kayak banner. Nah,
itu belum ada sih kayak cetak-cetak kayak poster-poster gitu. Jadi aku tawarin T-series lah itu, malah curhat. Ya gimana lagi ya? Lucu juga sebenarnya. Iya lucu banget mas. Karena memang karena memang itu orang kan nggak mungkin tiba-tiba curhat ke orang yang baru dikenal. Maksudnya baru ketemu langsung kita baru kenal nih, Mas ini saya kemarin mengalami ini kan nggak langsung kayak gitu. Tapi orang bisa sampai curhat ke kita kalau mereka nyaman ngobrol sama kita. Nah mereka berarti calon customer itu nyaman ngobrol sama Mas Nizar ya kemarin? Ya nyaman. Untuk waktu pertama kanvas ke dagang pertama itu masih biasa. Terus di follow up lagi lah, akhirnya orang mulai terbuka. Terbuka itu malah A, B, C, D, E keluar semua. Berarti memang mungkin beliau tidak punya teman curhat mas. Ketika Mas Nizar datang menjadi teman curhat, bisa aja itu ngebentuk trust dan juga kedekatan secara emosional ya dengan customer. Siapa tahu besok-besok lagi butuh nih memang printer yang ditawarin gitu ya, dan akhirnya orang yang pertama pop up di kepalanya itu, oh Mas Nizar kemarin kan jualan printer ini, langsung dihubungin kayak gitu. Wow, luar biasa banget ya mas ya. Nah itu kemarin di customer mana tuh mas? Kemarin di daerah Sidoarjo, di Sidoarjo. Tulangan. Daerah Tulangan Sidoarjo. Jauh nggak dari sini? Lumayan jauh, sekitar berapa kilo ya? Mungkin berapa jam? Setengah jaman. Setengah jaman ya. Oh lumayan juga. Setengah jam ya. Lumayan juga, jauh ya mas ya. Lumayan. Nah itu dia salah satu cerita lucu dari customer Mas Nizar yang ternyata melihat Mas Nizar bukan hanya sebagai produk spesialis tapi juga biro jodoh Bu Imet semua. Kalau misalnya Bu Imet juga tertarik untuk mencari jodoh untuk dirinya sendiri, temennya, anaknya, anggota keluarganya, saudaranya, sepupunya, siapapun itu, mungkin juga bisa curhat ke produk spesialis masing-masing, siapa tahu dapat solusi kayak gitu ya. Mas Nizar jawabannya kemarin apa emang? Ya mungkin kalau butuh biro jodoh ya bisa kontak. Yang penting bisa kontak dulu di T-seriesnya, nanti baru bisa saya carikan Pak. Siapa? Berarti memang pengalaman Mas Nizar di bidang canvassing ini mungkin belum setahun ya, baru Wujud Unggul ya? Belum setahun. Nah, kesannya seperti apa Mas bermitra? Ada bersama dengan Wujud Unggul? Kesannya sih tantangannya lebih enak sih daripada yang stuck di desain, ada komputer, terus nggak bisa ngobrol sama customer lah. Untuk kalau canvassing kan ketemu face to face sama orang, jadi untuk wawasan orang ini lebih luas. Betul. Transfer ilmu ya mas ya? Iya, transfer ilmu. Ya kebanyakan kalau desain sih lebih bosan karena revisi terus. Dikirim ke orang, revisi lagi. Itu berarti Mas Nizar menjalani itu kurang lebih 10 tahun ya Mas ya di bidang percetakan itu ya? 10 tahun lebih mungkin. 10 tahun lebih ya, 11 tahun kemarin ya. Wow, luar biasa women semua. 10 tahun di bidang desain dan juga operator mesin kayak gitu ya. Sekarang scale up untuk mencoba peruntungan merekomendasikan printer yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Epson kepada teman-teman yang lain. Karena memang untuk Epson mudah ya Mas penggunaannya? Mudah sekali ya. Jadi untuk settingannya beda lah sama printer yang lain. Jadi lebih gampang. Langsung di setup di komputer, tinggal print. Nggak perlu ribet-ribet. Itu sering maintenance nggak printernya? Maintenance sih enggak, lama. Jarang waktu sampai pegang 4 tahun dulu itu nggak pernah maintenance. Nggak pernah maintenance? Nggak pernah. Setiap hari lancar aja tuh ngeprintnya? Lancar aja, tergantung ini sih perawatannya. Kalau operator kan harus ngerti dikit-dikit perawatannya. Betul. Kalau tiap pakai nggak ngerti pemakaian ya mungkin 2 tahun ya ini sih bisa langsung rusak karena ya tergantung kan pemakaian orangnya. Kalau orangnya kayak gusa-gusu itu apa sih? Kurang rapi lah ya. Kurang rapi. Nah itu sampean printer gede tau Mas dulu? Printer gede. Ini 1,6. 1,6. Oh wow, berarti sekarang ini ketika ketemu sama printer ketika lagi event udah ngerti lah ya ini ke arah sini. Udah ngerti. Tinggal dipahami lagi aja. Soalnya kan kemarin waktu dulu pegang Epson kan juga printer lama, jadi untuk updatean baru juga harus diupdate lagi wawasannya.
gitu. Tapi sempat tertarik untuk gabung teknisi nggak Mas? Kalau teknisi ini sih apa ya, nggak bisa elektronya. Oh iya iya iya. Untuk elektronya sendiri kan mungkin kalau kabel ketemu kabel dinyalain bisa langsung mati. Karena dulu pernah nyoba sambung kabel ketemu kabel, habis itu apa mati. Printernya? Enggak ya, Lampu. listriknya. Oh ya ampun. Tadi saya kira kabel ketemu kabel listriknya nyala. Ternyata kabel ketemu kabel mati Wemet semua. Langsung lama mati. Ya pilihan yang bagus untuk masuk teknisi ya Mas ya. Kalau enggak nanti satu WU mati nanti Wemet semua. Oke, jadi memang hari ini kita ngobrol seru banget ya sama Mas Nizar. Ya. Dimana mungkin Mas Nizar juga baru menyelami dunia marketing Ya, marketing. untuk produk Epson seperti itu ya, tapi sudah punya pengalaman yang besar sekali, panjang sekali untuk sebagai operator mesin Epson. Ya. Printer Epson, kemudian juga di bidang percetakan, Ya. menjadi operator itu sudah punya basic knowledge mengenai bagaimana maintenance, Ya. kebutuhannya seperti apa, karena memang dulu user, sekarang menjadi orang yang merekomendasikan. Ya. Jadi ketika menjelaskan kepada customer pasti lebih nyambung lah ya. Ya. Butuhnya ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, kayak gitu. Dan ternyata Mas Nizar ini juga suka Mobile Legends, hobi main game ya Mas ya? Ya, ingat motonya harus kalah. Oke, harus kalah itu sama atau lawannya Mas? Ya saya dong. Oke, Women semua, saya belum pernah main Mobile Legends, jadi mungkin teman-teman Mobile Legends bisa dibantu komen-komen di bawah. Maksud Mas Nizar ini apa? Saya nggak ngerti. Oke, mungkin untuk Mas Nizar sendiri bisa menyampaikan satu dua kata untuk Women semua yang mungkin masih ragu-ragu nih. Dia butuh tapi ragu-ragu untuk ke Epson T-Series. Untuk T-Series-nya sendiri itu pertama hasilnya tajam, warna presisinya juga oke. Terus untuk apa namanya tintanya juga, tintanya kan pakai pigmen. Nah, itu pigmen jadi kena air itu warnanya nggak pudar. Oke, tahan lama ya? Tahan lama. Bednya juga sendiri kan precision core, jadi ya untuk meminimalisir pergeseran. Jadi cuma 0,06 mili kan lebih presisi. Betul. Oke. Ya. Jadi untuk Women semua yang mungkin tertarik dengan printer Epson T-Series ini bisa langsung hubungi produk spesialis kita. Mas Nizar bisa dikontak di nomor berapa, Mas? Kontak di 08222 0777 304. Oke. Bagus, nomornya mahal nggak dulu pas beli, Mas? Nomor lama. Oh, nomor lama. Oke. Women juga bisa hubungi kami melalui komen-komen di bawah di YouTube Ya. Wujud Unggul. Bisa juga main ke sosial media kita yang lain. Kita ada di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga TikTok di Wujud Unggul Official. Main juga ke website kita di www.wujudunggul.com. Ada banyak banget informasi di sana, mulai dari spesifikasi printer sampai juga dengan blog-blog yang bisa jadi sumber insight image semua kalau mau mulai usaha. Saya Kadek Sintana Rayani sebagai host pada hari ini. Saya Nizar sebagai consumable Epson. Oke, terima kasih untuk antusiasnya, Image semua. Sampai jumpa. Dadah.